Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam yang ke-12 ini Allah curahkan rahmatnya senantiasa ya, kita dalam keadaan sehat walaupun puasa ya. Jadi kalau puasa jangan lupa tarawihnya, karena itu paket gitu ya. Nggak ada di bulan lain ada tarawih kecuali di bulan Ramadan. Kalau enggak sayangnya. Tapi ini sudah setengah safi ya, setengah. Jemaah yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak jamaah sekalian untuk tadabbur Al-Quran. Barangkali kita baru sebatas membaca Al-Quran. Wahyu pertama turun apa? Iqra, suruh baca. Ya. Di ayat lain utluma, suruh tilawah. Ya. Di ayat lain afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kita enggak memperhatikan Al-Quran? Nah, sekarang saya mengajak, mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, ulumul Quran, sedikit tentang ilmu Al-Quran ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat pertama, ini surat yang keberapa nih? Al-Baqarah yang kedua ya. Kita sudah disuguhkan ayat yang menantang. Coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Terus bunyinya dzalikal kitabul la raiba fihi. Coba perhatikan. Dzalika itu Alkitab, maksudnya Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Ada nggak buku-buku yang pertama menyatakan begitu? Buku ini tidak ada keraguan sama sekali, nggak pernah ada dimanapun. Bahkan pasti ada kata-kata apa? Tidak ada gading yang tidak retak. Pasti begitu. Itu manusia. Kenapa Al-Quran langsung memvonis la raiba fihi? Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tantangan langsung kepada manusia bahwa Al-Quran itu memang datang dari Allah. Di ayat ini, kemudian di ayat yang lain, Allah teruskan tantangannya bagi orang yang ragu. Ayat lain mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih di surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Nah, wa in kuntum, ini seakan-akan Allah langsung menghadap kita ini. Kalau kalian, kata Allah, in kuntum fi raib tadi, keraguan tadi, dalam keraguan raibin mimma, terhadap Al-Quran ya, atau terhadap yang aku turunkan kepada Nabi, nazalna ala abdina, kepada hambaku, maksudnya Nabi Muhammad, faktu, maka datangkan. Tantangan Allah lagi ini, bisuratin, satu surat saja, mim mithli, di antara atau semisal surat-surat di dalam Al-Quran. Banyak Bapak Ibu sekalian ayat di dalam Al-Quran yang menantang manusia ya. Dan kita jangan khawatir, Islam dan Al-Quran itu sama-sama dijaga oleh Allah, tanpa kita atau dengan kita, tanpa manusia atau dengan manusia. Apa ayatnya? Di dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi nama lain Al-Quran itu Al-Dzikra. Apa Al-Dzikra artinya? Zikir apa artinya zikir? Peringatan, mengingat. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu, ya kami, nazzalna, yang menurunkan Al-Dzikra, Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, terhadap Al-Quran, lahafizun, adalah taukidnya, pasti menjaganya. Jadi Al-Quran itu pasti dijaga. Coba tengok di medsos,
ada orang nginjek-injek Al-Quran, ada orang membakar Al-Quran, ada orang bencinya terhadap Al-Quran luar biasa sampai diungkapkan dengan membakarnya, menginjak-injaknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terprovokasi dengan standar ganda berita yang memang tujuannya memfitnah Islam. Tapi ketika mereka membaca Al-Quran, mereka nangis, Pak. Dan ini yang terjadi pada mu'alaf-mu'alaf yang dari orang-orang terdidik, seperti politikus Belanda. Coba baca itu, ya. Seorang politikus Belanda, ya, kongres lah itu kalau dalam berita DPR itu, ya. Itu luar biasa membenci Islam sampai kemana-mana pasti menghina Islam. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, walaupun cuma terjemahannya, hidayah datang. Ternyata Islam begini, ya. Berarti yang dipropagandakan oleh berita berbalik, ya, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, justru banyak orang menghina Islam, makin banyak orang yang masuk Islam jadi mu'alaf. Di negara-negara, bahkan di Eropa sana, banyak tempat ibadah lain menjadi masjid. Karena nggak ada orang yang datang untuk ibadah, akhirnya dibeli oleh orang Islam dijadikan masjid. Ya, dan diperkirakan umat Islam pertumbuhannya bukan lagi 100%, tapi 300%. Ya, jadi 2030 jumlah umat Islam diperkirakan tertinggi di antara umat manusia. Karena Nabi sudah janji bahwa Islam akan berada tersebar di segala ufuk. Ya, Nabi nanti mempunyai umat yang paling banyak, yaitu umat Islam nanti, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apa gunanya belajar tentang Al-Quran ini? Untuk mempertebal keimanan kita. Allah akan jaga Islam, Allah akan jaga Al-Quran tanpa kita berjuang atau tidak, ya. Jadi kalau kita cuek dengan Islam, gak mikirin Islam, Allah tetap akan jaga. Yang rugi siapa? Justru manusia yang rugi. Karena Allah turunkan agama untuk manusia agar dia mendapatkan petunjuk menuju surga. Makanya di ayat tadi yang pertama, dzalikal kitabul la raiba fi, ada lanjutannya apa? Hudal lil muttaqin. Kalau mau jadi orang bertakwa, guidance-nya itu Al-Quran, petunjuknya itu Al-Quran, hudal lil muttaqin. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini berkeberkahan oleh Allah. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.